penghormatan itu bukan berarti penyembahan, karena ini memang timbulnya saja ini dari ilmu kepuntoneng ilmu tanoten malih. Sana juga tidak mengganggu kita, kita juga tidak mengganggu sana. Bagi orang yang belum menghayat betul, bumi ini hidup apa enggak? Gabah itu hidup enggak? Penghormatan ini penting kepada siapa saja, perlu kepada siapa saja. Jangan dianggap penghormatan itu hanya antar manusia saja. Sanur Bali martobat lantaran Ramawali bareng-bareng sujud mrikang maha suci ora wani-wani maning bumi. Wilahan jati nuponi hajat leluku nusantara tapi urusan sajen itu sesungguhnya kata manusia yang sudah pada tahu, tergantung kepada niat seseorang, dan Tuhan niscaya selalu melihat kepada hati kita. Niat itu ada di hati. Sajen dalam arti Jawa itu, dalam arti kaum hati itu, adat Nusantara itu, dari kerata bahasa itu adalah sarana kanggo makhluk jejek, artinya makhluk yang lain. Makhluk yang lain ini memang kelihatannya irasional, yang kelihatannya dipandang mubadir, namun di satu sisi yang namanya sajen, kita yang telah meyakini bahwanya hidup itu adalah tidak hanya manusia, tapi juga ada unsur binatang, tumbuhan, dan yang lebih itu bagi kaum yang beriman adalah ada makhluk halus atau jin, setan, pri, prayangan, gandarwo, ilu-ilu, banaspati, wewe gombe, cara Jawanya itu komplit. Sehingga untuk bisa hidup bersama, hidup yang rukun, hidup yang tidak saling mengganggu, itu diperlukan sarana sejen. Lah, apakah ini mubadir secara hukumnya? Bagi yang awam, bagi yang belum mengetahui niat yang sesungguhnya, itu bisa saja mengatakan itu musyrik, itu syirik, itu mubadir, itu ngasih makan setan. Tapi yang bahwasanya sesungguhnya itu tergantung kepada niat. Karena ada hal lain di sisi manusia yang manusia itu tidak mengetahui, dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui. Untuk bisa hidup tentram di bumi ini memang harus saling menghormati. Nah, penghormatan itu bukan berarti penyembahan. Ini yang masih kurang dipahami, karena ini memang timbulnya saja ini dari ilmu kepuntoneng ilmu tanoten malih. Adanya sajen itu karena ada manusia yang bisa berhubungan dengan hal yang gaib, sehingga ada sarana sejen. Itu diwujudkanlah cara dalam yang kita paham itu ya doa wujud yang berupa sesaji itu. Dan yang perlu diketahui, setiap makhluk itu memang perlu penghormatan, setiap makhluk itu juga perlu makan. Itu yang saya pahami mengenai sajen. Untuk sementara ini adalah tergantung kepada niat dan untuk penghormatan, intinya seperti itu. Ini pentingnya manusia tidak hanya mempelajari hal yang nyata, tapi ibaratnya hal yang tidak nyata. Ada ketetapan lain di sisi manusia yang manusia itu tidak mengetahui. Artinya di situ hal yang gaib itu turut menentukan. Karena di buah itu yang dimakan semuanya oleh manusia fisiknya ya, seolah-olah. Tapi yang diperlukan apanya? Sarinya kan, inti sari dari buah itu. Inti sari dari buah itulah yang kita tidak mengetahui cara menyerapnya, kan tidak mungkin, dia kan tidak ragawada. Jadi penghormatan ini sarinya yang diambil oleh makhluk-makhluk tersebut, yang akhirnya timbullah kebersamaan hidup. Sana juga tidak mengganggu kita, kita juga tidak mengganggu sana.
bagi orang yang belum menghayat betul, bumi ini hidup apa enggak? Gabah itu hidup enggak? Ketika kan gabah ditaruh di bumi ini kan hidup. Berarti bumi ini karena hidup perlu zat, perlu makan, perlu penghormatan. Ini yang dimaksud. Namanya kita memberikan penghormatan kepada sang hidupnya bumi ini. Ya diwujudkanlah material tersebut. Kalaupun secara makanya dan sebagainya itu kan logika, Mas. Jadi yang dimaksud yang irasional menurutnya atau yang di luar nalar kita pasti ada. Ini bagi kaum yang yakin. Contoh soal, ketika sesaji ini, maaf sesuai realitanya sekarang, sesaji ini banyak ditiadakan karena sesuatu hal pandangan miring yang namanya ruatan, ya, menjadi sedekah katanya. Sedekah terus sekarang malah menjadi festival laut. Menungsa ini yang ragu sekali lah sesungguhnya. Karpe apa-apa dimakan sendiri dan sebagainya. Ketika kita dianjurkan untuk bersedekah kepada makhluk lain, ya, untuk berbagi rasa dengan makhluk lain, ibaratnya yang di laut ini kan banyak binatang kan. Kita memberi penghormatan, adanya kepala kerbau umpamanya, adanya ini dan sebagainya, kita larung dengan sari-sarinya dimakan oleh itu. Ketika itu ditiadakan, akhirnya ya maaf kata terjadi tsunami dan sebagainya. Akhirnya makhluk di laut ini mencari makan sendiri, mencari sapi sendiri. Habislah yang di darat gitu loh. Karena penghormatan ini ya penting bagi setiap makhluk. Kita menghormati kepada si A, si B, si C. Lah maunya manusia ini, manusia adalah pemimpin, semuanya tidak boleh makan kecuali manusia. Ini loh. Jadi tergantung kepada niatnya. Kembali lagi sesaji itu, jadi tidak adalah musyrik, tidak adalah kafir, kecuali seniat ingin berayan hidup, ingin saling tidak mengganggu dan saling tidak terganggu. Ini niat awalnya. Sehingga penghormatan ini penting kepada siapa saja, perlu kepada siapa saja. Jangan dianggap penghormatan itu hanya antar manusia saja. Nah, setelah dihilangkannya ini, kembali lagi, makalah timbul banyak bencana, angin puting beliung, karena dulu kan ada singkir angin, singkir banyu, singkir, hanya tidak ada singkir tanah, singkir geni. Ini yang perlu kita untuk kita gagas lebih lanjut, kita gali lebih lanjut. Ayat yang penting seniat pada pokok niatnya kita adalah penghormatan. Tidak ada batal haram menurut saya, menurut kaum hati. Bahkan itu adalah merupakan bagian yang wajib dalam penghormatan. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat untuk halayak. Sing sugih